Sudah Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'a serta seluruh umatnya yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat rahmatan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui kewajiban kita yang pertama yaitu ilmu untuk memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ilmu mengenal tentang agama kita yaitu agama Islam. Kewajiban yang kedua as-saniyah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kita mengamalkan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita harus mengimani tentang wujud Allah, bahwasanya Allah itu ada. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita berupa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita bahwasanya pencipta alam semesta, keadaan alam semesta ini diciptakan atau ada wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, berupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencipta, mengatur dan memiliki seluruh alam semesta. Nah, hal ini kita amalkan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian kita juga dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal tentang uluhiyah Allah, yaitu hak tentang penyembahan. Kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tujuan ibadah kita hanya untuk Allah, mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan untuk mentadabburi alam semesta, mentadabburi diri kita sendiri, mentadabburi semua yang kejadian-kejadian kita menunjukkan tentang tingginya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, cinta kepada Allah dan untuk Allah. Kemudian kita juga takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berada pada keadilan dan hikmahnya. Allah memiliki sifat dengan Arhamur Rahimin, Maha Penyayang dari segala semua yang memiliki kasih sayang. Pada hal yang sama, Allah juga memiliki sifat Syadidul Iqab, sangat keras siksaannya.
Kemudian kita terapkan itu dalam kehidupan kita. Kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul. Ya, tidak boleh kita dudukan melebihi kedudukannya sebagai seorang nabi, dan kita juga tidak boleh rendahkan kedudukannya lebih rendah dari seorang rasul. Nah, dari kedudukan nabi dan rasul itu kita mengamalkannya dengan apa? Dengan mengikuti sunnah beliau. Nah, karena salah satu dari hak beliau sebagai seorang nabi dan rasul itu memiliki beberapa hak. Yang pertama, dibenarkan ucapannya, dibenarkan beritanya, dibenarkan risalah yang beliau bawa. Maka kewajiban kita beramal, mengamalkan bahwasanya kita memahami, kita mengetahui, mengilmui Nabi kita Muhammad SAW dengan apa? Yang pertama, dengan membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Membenarkan kabar yang dibawa oleh Nabi SAW, membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi SAW. Baik berita itu berkaitan dengan hal-hal yang telah lampau. Nah, sebelum penciptaan alam semesta, kejadian-kejadian sebelum adanya manusia dan jin, nah, kejadian-kejadian sebelum turunnya Islam, maka wajib kita benarkan. Bahwasanya beliau berkata dengan jujur, Al-Amin, As-Sadiq Al-Masduq, Al-Mustafa. Beliau yang dipercaya, yang dibenarkan oleh yang di langit, yang di bumi. Kemudian beliau juga yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kedustaan. Maka kita benarkan. Demikian juga kejadian-kejadian yang terjadi di zaman beliau berupa mukjizat-mukjizat yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat atau sebagai perda dari duka laranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai untuk peringatan bagi orang-orang yang ingkar dengan adanya mukjizat-mukjizat yang ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita beramal, mengamalkan atau mengamalkan dari ma'rifat kita, pengetahuan kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan melaksanakan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka berusaha mengamalkan hal ini sampai mereka itu mencontoh semua yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal yang kecil. Cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batu yang pernah dilompati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya masalah-masalah ibadah. Bahkan kita dapati tidak ada nabi sejak kerasulan Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam yang wajib untuk diikuti oleh umatnya dalam semua perkara dalam ibadah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat cara bertakbir. Cara bertakbirnya adalah ketika sholat harus sesuai dengan cara bertakbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada pada nabi terdahulu. Kemudian misalnya cara memegang lutut, cara bersedekah, pada semua hal-hal ibadah itu menjadi contoh bagi umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah yang baik. Sampai bagaimana beliau memperlakukan istri, memperlakukan keluarga beliau. Yang para nabi-nabi terdahulu tidak dijadikan contoh dalam masalah ini oleh umatnya. Ya. Memperlakukan istri dari mencium ketika puasa, hal kecil, sepele, sampai berhubungan badan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhasrat kepada beliau,
kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kondisi haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melampiaskan hasratnya, sedangkan kemaluan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ditutupi dengan kain sehingga tidak terjadi duhul, yaitu masuknya farji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di farjinya Aisyah radhiyallahu taala. Dan ini menjadi hukum bagi seluruh umatnya, bolehnya untuk bercumbu dengan istri yang sedang dalam kondisi haid, bolehnya untuk melampiaskan syahwat dengan istri padahal istri dalam kondisi haid tapi tidak ada jima. Ya, melampiaskannya dengan ditutupi kain, dan ini tidak ada pada nabi-nabi terdahulu. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh. Apalagi perintahnya. Maka dalam kaidah fikih, ya, atau di dalam usul fikih disebutkan al-amr yadulul wujub. Setiap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hukumnya wajib. Artinya orang yang dia tidak melaksanakan perintah Rasulullah SAW, berarti dia tidak mengamalkan keimanannya bahwasanya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, oleh karena itu akan dihukumi dengan dosa. Orang yang tidak melaksanakan perintah Nabi SAW, dia berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusiba lahum fitnatun aw yusibu adzabun alim." Maka berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka itu menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa adab yang pedih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alim aw yusibahum adzabun alim. Maka berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka itu menyelisih perintah Rasul, mereka akan ditimpa dengan fitnah dan juga akan ditimpa dengan azab yang pedih. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, tahukah kalian apa itu fitnah bagi orang-orang yang mereka itu menyelisih perintah Rasul? Maka kata Imam Ahmad, al-fitnatu asyirk. Ini maksud fitnah di situ adalah syirik. Orang yang dia itu tidak mau melaksanakan perintah Rasulullah SAW, maka dia akan ditimpakan syirik kepada dirinya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana kita mengamalkan ilmu kita tentang ma'rifah kepada Rasulullah SAW adalah kita menjauhi semua larangan Rasulullah SAW. Semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW kita jauhi. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu kita jauhi. Bahkan tidak hanya sekedar menjauhi, ada perintah lebih jauh, yaitu kita membenci larangan tersebut, membenci orang yang melakukan larangan tersebut. Alhamdulillah. Dan orang yang melakukan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diancam juga. Dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan bisyarah atau kabar gembira dengan surga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu min ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setiap umatku akan masuk surga. Siapa yang menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia beragama Islam, dia akan masuk dalam surga. Dan kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, nggak mau masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fama ya'ba ya Rasulullah?" Mereka heran, adakah orang yang enggan masuk dalam surga? Kalau orang itu yakin dengan Allah, yakin dengan hari kiamat, pasti semuanya itu akan mengharapkan masuk dalam surga dan takut berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Tapi kata Rasulullah SAW, ada di antara umat beliau yang seharusnya dia itu masuk dalam surga,
ternyata dia memilih neraka, enggan masuk dalam surga. Maka para sahabat menjadi heran, siapakah mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, melaksanakan perintah-perintahku, maka dia akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, melanggar larangan-laranganku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, akan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, harus diperhatikan ya, kita ini dalam beramal dengan ma'rifah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menjauhi larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangan yang paling besar adalah syirik. Larangan yang paling besar adalah syirik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat takut terhadap syirik akan menimpa umatnya. Maka dakwah beliau terus menerus untuk menjauhkan umatnya dari kemusyrikan. Sampai ketika beliau itu dalam kondisi sakit, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, di depannya ada Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat. Beliau takut kuburan beliau dijadikan sebagai tempat kemusyrikan, sebagaimana orang-orang Yahudi menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat kemusyrikan. Dia bersabda, la'anal yahud, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika kapan? Ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida. Ketika mereka itu dalam satu riwayat ittakhadhu, mereka itu mengambil ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka disebabkan karena mereka mengambil kuburan masjid-masjid mereka, kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Padahal di zamannya orang-orang ahlul kitab Yahudi itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wadhkuru in kuntum." Dan ingatlah ketika kalian itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik bagi seluruh alam semesta. Akan tetapi ketika mereka itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu orang-orang yang lebih rendah dari binatang ternak. Kemudian yang keempat, yang berikutnya setelah syirik, larangan Rasulullah SAW yang terbesar adalah kemunafikan, an-nifaq. Kemunafikan adalah larangan terbesar Rasulullah SAW. Kemunafikan ini, apabila kemunafikan sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan lebih berbahaya daripada kekufuran. Maka orang-orang munafik ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi darkil asfali minan nar. Di kerak paling bawahnya neraka. Ya. Orang munafik lebih berbahaya daripada kufur. Itu larangan kita. Maka munafik itu ada dua macam, ada nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Kemudian ada kemunafikan yang bersifat amali, perbuatan. Kemunafikan yang bersifat amali, perbuatan ini juga berbahaya, meskipun tidak seberbahaya kemunafikan dalam keyakinan atau i'tiqad. Yang tanda-tandanya
banyak disebutkan dalam hadis. Ayatul munafiq salasah, tanda-tanda kemunafikan ada 3. Idza hadatsa kadzaba, bila dia berkata dia dusta. Apabila berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar, tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanat dia khianat. Tanda-tanda kemunafikan amal, perbuatan berupa ucapan. Kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, dan kalau diberi amanat dia khianat. Kemudian yang terbesar yang ketiga di antara larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbuat bid'ah, menyelisihi syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merubah tata cara, merubah ibadah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dosa besar. Semua dosa besar dilarang. Dosa besar yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya syirik, adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Kemudian dosa besar yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia, hubungan manusia, adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian membunuh, kemudian berzina, dan lain-lain, termasuk makan riba dan seterusnya. Ya. Itu larangan Rasulullah SAW. Kemudian larangan Rasulullah SAW yang berikutnya adalah dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil ini sangat sedikit. Dosa kecil ini sangat sedikit. Sebagian besar dosa adalah, kebanyakan dosa adalah dosa besar. Kebanyakan dosa adalah besar. Oleh karena itu kita sangat butuh ampunan Allah. Kita sangat butuh rahmat Allah. Kita sangat butuh taubat kepada Allah. Karena mayoritas dosa adalah dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil itu akan hilang dengan amal soleh kita. Berwudu. Dosa-dosa kecil itu akan keluar dari tetesan-tetesan air. Kemudian antara sholat asar sampai sholat maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil, merontokkan di antara dua sholat ini. Antara umrah dengan umrah akan merontokkan dosa-dosa kecil. Dari Jumat ke Jumat merontokkan dosa-dosa kecil. Dari Ramadan ke Ramadan merontokkan dosa-dosa kecil. Kemudian berpuasa, puasa sunnah, seperti puasa Arafah yang kemarin itu, yang mayoritas kaum muslim melaksanakannya, akan menghapuskan dosa yang sebelumnya dan dosa pada tahun yang setelahnya. Dosa-dosa kecil akan rontok, tapi dosa-dosa besar diwajibkan untuk bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim hendaklah dia tidak merasa santai, aman dengan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal solehnya. Misalnya dia rajin berpuasa, kemudian dia yakin bahwasanya dosa-dosanya akan diampuni. Dia rajin bersedekah, kemudian yakin dosa-dosanya akan diampuni. Karena ada kewajiban di antara dosa-dosa itu, wajibnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di zaman dahulu. Ada seorang yang beribadah selama 60 tahun. Dia tidak pernah beribadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. 60 tahun. Tidak pernah meninggalkan ibadah. Semua ibadah dilakukan oleh dia. Tapi dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka dengan satu sebab, tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengucapkan ya Allah ampunilah dosa-dosaku, atau astagfirullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku.
atau mengucapkan fa'fu anni, maafkanlah aku. Dia tidak pernah di lisannya itu meminta ampun dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadahnya yang begitu banyak, ibadahnya yang begitu besar, yang tidak pernah ada satu waktu pun dia lalaikan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikannya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak mau lisannya itu mengucapkan, ya Allah ampunilah aku. Tidak mau beristighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga diriwayatkan di dalam tafsir, banyak tafsir. Apabila kalian, sebagaimana diriwayatkan, diceritakan, salah satunya dimarfu'kan, dirafa'kan bahwasanya ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La kuntum la tudnabun, kalau kalian itu tidak memiliki dosa, kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan kalian. Allah akan hancurkan kalian. Kemudian Allah akan gantikan dengan generasi berikutnya yang mereka itu melakukan dosa, setelah itu mereka bertobat, banyak beristighfar, banyak ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari beliau beristighfar 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali beliau mengucapkan astagfirullah, 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 beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu telah diampuni dosanya yang lalu, yang akan datang, dan pasti diterima amal solehnya, dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah, lebih tinggi dari Nabi Ibrahim, sehingga beliau itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau beristighfar dalam sehari 100 kali. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus kita dicintai dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita wajib untuk lebih banyak beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela waktu-waktu kehidupan kita untuk berbanyak istighfar. Ya. Dan itu yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, akan mengampuni dosa-dosanya kita. Maka ketika Lailatul Qadar, di mana pada malam itu dan malam mulia yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Karena di antara hak amal kita, bagaimana kita beramal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ilmu kita mengilmui bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, adalah dengan menjauhi dosa, dan kita manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu adalah orang-orang yang bersalah. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mengamalkan iman kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, melaksanakan syariat, tidak dengan syariat lain, tapi dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu amal. Amal. Kemudian bagaimana kita beramal terhadap agama kita, agama Islam, ya, dan agama kita, agama Islam. Maka kita mengamalkan agama kita itu dari syariat-syariat yang khusus maupun muta'addiyah. Syariat-syariat yang khusus adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan muta'addiyah adalah ibadah-ibadah atau syariat-syariat yang berhubungan dengan manusia. Misalnya amar ma'ruf nahi munkar, jihad fi sabilillah, berdagang, berjual beli dengan cara jujur, amanah, kasih sayang dengan makhluk. Nah, begitu kita mengamalkan Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, Islam dengan dalil. Ya. Itu kewajiban kita yang ketiga, yaitu beramal, mengamalkan ma'rifah kita kepada Allah, mengamalkan ma'rifah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengamalkan ma'rifah kita dengan agama Islam yang didukung dengan dalil-dalilnya. Semoga bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada waktu yang akan datang. Kalau ada tanya jawab silahkan, kalau tidak kita selesai. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Belum. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustadz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.